kenal, tapi mereka tidak menggunakan ini sebelum datangnya wahyu Allah Ta'ala itu. Jadi kata alhamdu itu kita sekaligus memuji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata alnya juga tidak pernah digunakan oleh orang Arab sebelumnya karena tidak mungkin ada makhluk yang punya sifat segala puji hanya milik dia, nggak ada. Nah, kata al di situ menghabiskan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udahlah mah ganteng ngasih kita duit lagi kan, jadi kita memuji sekaligus bersyukur gitu Pak Hanan. Nah itu intermezzo saja supaya kalian ngerti gunanya belajar bahasa Arab itu. Jadi begitu mengucapkan alhamdulillah kita bersyukur sekaligus kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut dengan kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah kita adalah kitabah hurrah, menulis bebas. Tapi seperti yang saya jelaskan di minggu lalu, pekerjaan kita sebagai pelajar banyak terbantu oleh kemajuan teknologi, terutama artificial intelligence. Dalam hal ini, gampangnya kita yang paling sering pakai kan ChatGPT misalnya. Jadi Anda mau menulis apa saja bisa dibantu oleh ChatGPT. Buatkan saya proposal ABC gitu. Nanti dia langsung muncul. Buatkan saya laporan penelitian tentang ini, itu langsung dia bikinkan. Terus kamu tambahin pakai bahasa Arab, ya enggak? Langsung muncul kan? Kita lihat dulu misalnya. Nah. Ini bisa share screen nggak kita? Oh bisa. Oke. Bismillah. Alangkah bodohnya kita kalau tidak manfaatkan ini. Ya kan? Ini pelajaran menulis yang sudah kita tahu supaya tahu. Buatkan saya laporan penelitian tentang tantangan belajar bahasa Arab. Arab, coba. Coba deh. Ya. Ini fungsi guru dah, atau fungsi kita, otak kita sudah ngeblank nih dengan begini gitu. Saya ingin tunjukkan apa yang bisa kita lakukan dengan ini, dan apa yang harus kita lakukan dengan kemajuan seperti ini. Karena nanti begitu kamu jadi guru atau jadi dosen, perkembangannya jauh lebih dahsyat lagi kan gitu. Atau jadi jangan-jangan kita tidak perlu guru lagi gitu. Nah, ya. Jadi bentar loh, kita tunggu sampai selesai. Keluar sama dia. Pelajaran video pemula lanjutan. Kita lihat sampai sejauh mana dia bisa. Dan ini tidak mesti benar gitu yang paling penting kita. Dia mengarang-arang aja, bisa benar nggak pakai data, dia juga bisa pakai data siapapun untuk gitu. Nah, satu saat saya mencoba untuk membuat ya kayak gini juga. Saya bilang tulis tangan
di atas kertas folio. Bisa juga itu mahasiswa sampai ke sana. Wah, canggih juga ya. Kalau Clara gitu. Kayak, pastikan untuk mengikuti format penelitian akademik yang sesuai dengan lembaga atau panduan. Nah, itu yang paling penting tuh, penelitian yang Anda ikuti. Selain itu, Anda dapat mengembangkan setiap bagian detail hasil sesuai dengan informasi yang Anda kumpulkan selama penelitian. Semua kerangkanya membantu laporan penelitian tentang tolong terjemahkan. Nah, yang mau nggak tuh? Ya, nggak bisa itu. Waduh, bisa pakai mikir lagi, Mudrika. Saya jadi mikir-mikir, saya dosen apa kita apa nih, jadi apa yang harus saya lakukan kalau semuanya kasih tugas tinggal pakai ChatGPT nih. Nah, gitu. Nggak usah nunggu berbulan-bulan, sehari langsung dikumpulin gitu. Ya nggak, ya nggak? Nah, ya kira-kira itu. Maka, ya, saya langsung sini. Semuanya mudah-mudahan bisa menyimak. Ini adalah satu panduan yang berlaku umum di seluruh dunia terkait dengan satu tulisan ilmiah. Jadi kalau tulisan ngarang bebas tadi itu, kitabah huruf sudah diselesaikan oleh ChatGPT. Saya tidak ngajarin itu lagi karena itu tinggal Anda pakai, yang penting Anda bisa baca apa enggak, itu poinnya ada di situ. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita memasuki tugas yang lebih penting lagi, ini adalah panduan umum yang ada di dalam sebuah penulisan ilmiah yang berlaku secara umum. Kalau kamu baca artikel ilmiah, baca jurnal ilmiah, maka inilah yang harus kita perhatikan sebagai bagian dari sistematika struktur manuskrip ilmiah. Dikenal dengan IMRAD, IMRAD, atau IMRAD-nya dibilang IMRD. Apa itu? Nanti kita akan bicara. Apa itu IMRAD? Definisi organisasi, formatnya, pedoman laporan, dan ringkasan. Nanti akan saya bagi ke Anda ini. Nggak usah dicatat, perhatikan aja. Jadi, inilah yang dipahami sebagai struktur umum dalam sebuah penulisan. Yang kita semua harus paham ini, karena Anda nanti tugas akhirnya salah satunya adalah menulis artikel ilmiah dari hasil penelitian. Maka struktur ini harus kita pahami bersama. Oke. IMRAD. I-nya introduction. Oke. Jadi kalau kamu lihat artikel ilmiah, nanti kita akan coba lihat. Kita akan lihat apakah begitu benar apa enggak. Introduction itu bagian paling awal, jadi biasanya kan sesudah abstrak dan lain, bagian pertama dalam sebuah artikel adalah introduction. Oke. Introduction ini di sini memuat masalah dan mengapa tulisan itu kita munculkan, kita buat. Dalam banyak hal, introduction ini juga memuat teori. Nah, perhatikan semuanya. Jadi di sini tidak ada khusus di bagian struktur IMRAD ini teori tersendiri, tapi teori masuk ke dalam introduction. Oleh karena itu, teori yang masuk dalam introduction ini tidak boleh terlalu panjang. Saya ulangi lagi, teori dalam introduction struktur ilmiah itu tidak boleh terlalu panjang. Kalaupun dia ada, nanti kita akan sisipkan kembali ke bagian hasil discussion nanti. Jadi yang pertama apa? Introduction. Memuat masalah dan teori sekaligus di situ.
Yang kedua, material dan metode. Jadi metodologi. Introduction, pendahuluan, kedua metodologi, yang ketiga hasil, dan yang keempat adalah discussion. Jadi itu yang harus kamu pahami. IMRAD. Ingat-ingat tuh. Introduction, material and method, result and discussion. Itu struktur penulisan ilmiah yang berlaku di seluruh dunia. Disebut dengan IMRAD. Mudah-mudahan nggak lupa lagi sudah kuliah ini. Oke, kita bedah satu-satu. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang membuat kita menuntun pada IMRAD itu. Introduction. Why did you start? Mengapa kamu memulai gitu. Tulisan penelitian ini. Jadi introduction itu menjelaskan tentang mengapa kamu mulai. Nanti saya jelaskan lagi bagian bagaimana menyusun introduction. Tapi introduction itu kita harus pahami bersama, itu adalah alasan kuat mengapa kita melakukan sebuah penelitian itu. Gitu. Why did you start? Oke. Sudah kamu menjelaskan mengapa, gitu. Lanjut ke metodologi. Bagaimana gitu. Hal itu bisa berlaku, maka kamu perlu jalan, metode. Metode itu kan jalan, metodologi. What did you do? Apa yang kamu lakukan untuk bisa mengatasi masalah itu atau menjawab masalah yang kamu pertanyakan di introduction. Jadi introduction bagian akhirnya adalah pertanyaan. Nah itu metode itu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Apa yang kamu lakukan? Nah gitu. Itu metode. Kalau dalam penelitian misalnya, apakah kamu menyebar angket, kepada siapa angket itu disebarkan, bagaimana mereka menjawabnya, instrumen apa yang kamu gunakan, itu metode itu. Jadi metode itu berisi bagaimana kamu mengumpulkan data, dengan apa kamu mengumpulkan data, kepada siapa kamu mengumpulkan data itu, gitu. Yang ketiga, result. Setelah kamu ngumpulin data, apa yang kamu temukan? Gitu. Mengapa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu temukan? Dan discussion. Itu data itu maksudnya apa? What does it all mean? Jadi data yang kamu kumpulkan itu maksudnya apa itu? Gitu. Maknanya apa data-data itu? Apakah data-data itu menunjukkan bahwa kamu sudah menghasilkan satu temuan yang mengkonfirmasi dari temuan yang lama atau menyanggah atau kemudian menghasilkan sesuatu yang baru? Maksudnya apa itu? Gitu. Jadi itulah struktur dari sebuah tulisan ilmiah. Introduction, method, result, discussion. Orang biasa bilangnya IMRAD gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Siska, oke? Sudah paham ya? IMRAD. Introduction, method, result, discussion. Oke. Mengapa formatnya IMRAD? Mengapa? Format IMRAD ini adalah cara menyusun artikel ilmiah yang disepakati ilmuwan di seluruh dunia. Gitu. Jadi IMRAD adalah cara menyusun artikel. Jadi mengapa harus ada ini? Mengapa kita harus mengikuti format IMRAD? Karena itu cara menyusun artikel ilmiah. Gitu. Tesis yang disusun menggunakan formatnya biasanya singkat dan ringkas. Ingat, ini tidak menjadi dasar menyusun tesis, disertasi, atau skripsi. Karena ini versi ringkasnya. Bahasa yang akan jelas dan tidak ambigu. Gitu. Ini yang di awal harus kita pahami. Apa yang harus kita tuangkan dalam introduction? Apa yang harus kita munculkan dalam introduction? Introduction itu adalah satu ungkapan-ungkapan umum yang kita pahami. Di dalamnya
ungkapan-ungkapan umum itu berlaku secara umum, kemudian nanti mengerucut. Jadi disebut dengan piramida terbalik. Umum dulu, yang atas itu luas. Misalnya kamu bicara misalnya bahwa belajar bahasa Arab adalah pelajaran yang terkait dengan Islam. Nah, misalnya umum begitu tuh. Siapa yang bilang begitu di seluruh dunia? Gitu. Kamu pernyataan-pernyataan umum. Kemudian dari nanti baru mengerucut pada rasional dan tujuan. Mengapa perlu belajar bahasa Arab ditingkatkan di sekolah X? Nah, itu nanti di bagian akhir. Tapi di bagian awal kamu menceritakan yang umum dulu, pernyataan-pernyataan umum gitu. Tapi jangan juga terlalu umum yang seperti biasa bahasa Arab bikin skripsi. Innal lughal arabiyyah ni'matun min ni'amillah. Jadi itu sesuatu yang sudah membosankan. Kamu banyak temu itu anak-anak bahasa Arab penulis skripsi awalnya al-lughah ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alana kayak gitu-gitu. Nah, nggak usah begitu. Pernyataan-pernyataan terkait dengan penelitian aja gitu. Dengan masalah-masalah gitu. Oke, yang kedua, penting ini. Jelaskan apa yang kita ketahui dan apa yang tidak pasti tentang kita. Nah, jadi mulailah dengan apa yang kita ketahui. Jadi di pernyataan-pernyataan itu apa yang sudah diketahui oleh kita atau oleh orang lain gitu. Nah, gitu. Tinggal ngutip-ngutip aja apa yang sudah diketahui secara umum. Kemudian apa yang belum diketahui. Jadi kalau orang Arab what is known, apa yang sudah diketahui, dan what is unknown, apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui. Mulailah dengan apa yang sudah diketahui. Nah, itulah pernyataan-pernyataan umum itu. Kemudian baru mulai menyebutkan apa yang tidak kita ketahui tentang pasangan kita. Kemudian di situ ada kajian literatur yang setelah itu pendek saja. Ingat ini saya bicaranya artikel ya, bukan skripsi ya. Jadi literaturnya tidak terlalu banyak, cukup hal-hal penting saja dimasukkan di situ, kutip mau siapa. Pendek, akhiri dengan fokus tajam. Akhiri dengan mengapa sih kita melakukan penelitian itu di tempat yang spesifik itu. Gitu. Itu yang disebut dengan tajam. Oke. Itu kira-kira penjelasan tentang itu. Secara teori begitu, tapi prakteknya itu yang harus kita lihat. Sampai di sini ada yang ditanya? Aji, Farah, Hamdi. Apa tadi bahasan kita hari ini? Hamdi. Tentang penulisan artikel Ustaz. Yang ini tentang introduction-nya. Apa singkatannya itunya? Singkatannya apa tadi? Yang IMRAD Ustaz. IMRAD, introduction, method, apa? Apa? IMRAD itu ada apa? IMRAD, introduction, method, result, sama discussion. Oke. Di Winaharaya, introduction itu isinya apa? Baca aja di sini. Pembukaan umum. Oh, ini dibaca, Ustaz. Yang kamu tangkap dari introduction itu apa? Isinya harus mencakup apa aja? Oh, penjelasan umum, tapi jangan terlalu umum. Harus sesuai dengan yang dibahas. Ya. Jelaskan apa yang kita ketahui di dalam introduction itu. Jelaskan apa yang tidak kita ketahui atau tidak pasti tentang kita, gitu. Baru diakhiri dengan fokus tajam. Oke, nanti akan kita lihat tulisan-tulisan, kita akan cek. Oke. Ya, itu introduction. Ini penting dipahami. Oke. Yang kedua, method. Validitas dan keandalan. Di metode sudah membahas ini belum? Validasi dan reliabilitas. Validitas, reliabilitas. Di metodologi penelitian.
Apa semester ini baru kuliah ya? Duina, Iya, baru ambil sih. baru ambil. Nah, nanti kita akan, misalnya begini. Kalau kita bilang hasil belajar bahasa Arab yang kita ambil dalam tes itu terhadap satu kelompok siswa, itu apakah betul valid mengukur yang diukur atau tidak? Nah, itu pakai harus ditunjukkan. Misalnya kamu melakukan penelitian tentang penguasaan kosakata. Nah, apakah betul instrumen yang kamu susun itu mengukur penguasaan kosakata gitu? Apakah teruji apa enggak gitu? Nah, itu harus ditunjukkan bagaimana proses bisa dapat instrumen itu dan datanya. Yang kedua, menunjukkan bagaimana Anda sampai pada hasil itu. Jadi tiba-tiba kamu misalnya memperoleh angka hasil tes itu 80, 90 dan seterusnya. Nah, gimana itu sampai ke situ? Gimana ceritanya gitu? Dia harus jelaskan itu di metode itu. Ya, salah satunya adalah saya menggunakan instrumen pertanyaan misalnya tentang penguasaan kosakata terdiri dari berapa pertanyaan dan sebagainya, sehingga kita bisa tahu bahwa angka 90 itu adalah dapat dari instrumen sebanyak sekian pertanyaan dengan metode penilaian seperti ini. Gitu. Jadi tidak boleh tiba-tiba ada hasil tanpa kita menunjukkan caranya gimana gitu. Nah, itu harus kutip makalah metode sesuai dengan modifikasi atau adaptasi. Nah, ini sesuaikan. Kamu kan lagi belajar MATLAB. Nah, metodenya apa? Apakah deskriptif kualitatif atau eksperimen, ex post facto, PET analisis atau SEM dan seterusnya. Gitu. Apakah eksperimen dan seterusnya. Ini contohnya. Itu metode. Mulai dari bagaimana Anda bercerita menyusun instrumen sampai bagaimana data itu diperoleh. Nah, kemudian di bagian result atau hasil itu mempresentasikan temuan. Di sini adalah hasil dari analisis terhadap data. Itu adanya di sini. Hasil itu bisa berupa tabel atau gambar atau hal lain yang menunjukkan bahwa berdasarkan temuan yang Anda punya alur misalnya atau apa yang bisa dimunculkan di situ, bisa angka-angka gitu. Nah, itu hasilnya tanpa melakukan interpretasi. Ini hasilnya aja di situ. Munculkan sesuai dengan hasil analisis datanya. Nah, baru yang bagian terakhir discussion. Kemungkinan untuk mengeneralisasi. Tahu generalisasi? Membuat kesimpulan itu berlaku secara umum. Nah, gitu. Ya. Kemudian lihat apakah studi yang lain terkait dengan topik penelitian yang sama itu menguatkan penelitian Anda atau tidak. Anda melakukan eksperimen di sebuah sekolah tentang penggunaan media pembelajaran X misalnya. Nah, apakah di tempat lain juga orang sudah melakukan hal yang sama terus bagaimana hasilnya? Nah, itu discussion. Anda munculkan di situ. Berikan bukti yang mendukung dan membingungkan untuk validitas jawaban. Nah, ini kalau misalnya Anda memperoleh satu data yang kemudian data itu penting, maka harus ada supporting tadi pendukungnya. Hasil temuan-temuan orang lain itu bisa menjadi bukti pendukung. Kemudian ada penjelasan belajar. Interpretasikan di sini. Interpretasi terhadap hasilnya itu kok kenapa bisa begitu? Nah, gitu. Kenapa bisa berpengaruh? Alasannya apa? Penyebabnya kira-kira apa? Nah, gitu. Kemudian kekuatan dan akui keterbatasan. Misalnya Anda melakukan penelitian itu waktunya tidak panjang, datanya tidak banyak, ada gangguan dari subjek yang lain dan seterusnya. Nah, itu jelaskan di situ. Yang terakhir adalah implikasi. Implikasi itu saran yang terkait dengan pemanfaatan penelitian secara langsung. Misalnya kamu tadi melakukan penelitian menggunakan metode tertentu untuk meningkatkan hasil belajar. Maka implikasinya adalah menjelaskan bagaimana media tersebut digunakan dalam pembelajaran karena itu penting gitu. Terbukti sudah berhasil. Nah, implikasi itu. Ada juga implikasi yang keluar. Kalau itu mau terkait dengan kebijakan atau penelitian yang lain, kalau misalnya penelitian ini merupakan penelitian
perdana dasar yang harus dilanjutkan dengan penelitian berikutnya untuk mematangkan dan menguatkan temuan-temuan penelitian. Gitu misalnya. Atau penelitian ini baru dilakukan terhadap subjek terbatas sehingga perlu dilakukan dalam penelitian dengan subjek yang lebih luas lagi. Misalnya begitu, itu implikasi. Itulah penjelasan singkat tentang struktur tulisan ilmiah yang kita sebut dengan IMRAD. Introduction, Method, Result, and Discussion. Ini sudah selesai. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ini tambahan. Nah, jadi di kesimpulan bagian akhir itu tidak perlu panjang, cukup 1-2 paragraf. Apakah tujuan penelitian Anda berhasil atau tidak? Kalau berhasil, sampai di mana berhasilan itu? Apakah tujuan Anda menjawab hipotesis? Gitu. Kalau iya, diuraikan. Jika hasil studi Anda tidak memungkinkan Anda untuk menarik kesimpulan, Anda dapat mengakhirinya dengan menyimpulkan sendiri. Jadi, kalau ya kesimpulan itu menjadi penting karena bagian akhir kalau misalnya tidak ada kesimpulan yang secara pasti bisa muncul dari hasilnya, ya Anda menggunakan kata yang lain yang menggantikan kata-kata kesimpulan tadi itu. Nah ini checklistnya dan saya tidak perlu jelaskan ini kebanyakan. Apakah ada atau tidak gitu. Nah itu adalah sekilas tentang struktur penelitian dunia. Coba kita lihat. Saya biasanya mencari penelitian dari Science Direct. Science Direct ini adalah satu situs pencarian jurnal yang terindeks tinggi, diakui secara dunia. Misalnya Arabic Reading. Saya tulis di sini Arabic Reading. Misalnya ada tertarik di sini. Ya. Kita lihat. Nah, ada 13.600 tulisan tentang reading. Kalau misalnya Anda mau khusus tentang Arabic Reading, Anda kasih tanda kutip. Kasih tanda kutip. Biar tidak. Jadi dia hanya Arabic Reading saja. Jadi yang muncul ada 45 Arabic Reading. Itu. Misalnya yang kita lihat. Ini open access. Kita analisis apakah yang IMRAD tadi itu ada di sini. Nah, Abjad toward interactive learning approach to Arabic reading based on speech recognition. Komputer. Jadi ini biasanya langsung muncul di Elsevier, Wasedia. Judul, nama pengarang, abstrak. Apa tadi? Introduction. Nah, kita lihat apakah dia pernyataannya pertanyaan umum. Nah ini. In the era of smartphone, children are more enthusiastic in playing interactive games than traditional play. Ini adalah pengetahuan umum yang semua kita tahu. Jelas nggak nih? Perlu lebih besar lagi nggak? Nah, perhatikan caranya. Ini adalah pernyataan umum. Di era sekarang ini anak-anak lebih antusias, lebih semangat main game pakai HP dibanding main tradisional. Ya, sepakat nggak nih? Fiska, pernyataan umum kan? Iya. Ya, ini, benar. ini padahal kita mau masuk ke reading ini ya. Oleh karena itu penting. Oke. Kamu kalau nggak pintar bahasa Inggris, saya ajarin gampangnya aja. Kita reward, di blog, review, language, translate. Nah, translation. Paham ya ini ya? Sudah tahu ya, Fiska? Yang ini. Nah, Indonesia. Tinggal kamu insert. Nah, jadi deh bahasa Indonesia. Oke. Paham semua ini? Ya kan? Ya apa? Jadi belajar bahasa nggak usah belajar terjemahan, nggak usah apa. Udah langsung aja gitu. Ya, anak-anak lebih antusias dalam bermain game interaktif daripada main tradisional. Karena itu sangat penting bagi seluruh pendidikan untuk mengikuti perubahan teknologi yang cepat
dan mengintegrasikan gitu. Ya, karena mengajarkan keterampilan membaca sangat penting bagi siswa sekolah dasar karena kurangnya sumber daya. Nah, ini langsung masuk ke situ. Jadi pernyataan-pernyataan umum yang kemudian mengerucut nih dari pernyataan umum, ini kan berlaku di seluruh dunia ini. Kemudian mengerucut nih ke abjad. Kita balik lagi ke yang tadi. Jadi Anda tidak akan terkendala dengan bahasa sama sekali sekarang. Itulah kenapa saya meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang lebih kompleks dibanding dengan hanya menulis hal-hal itu. Kemudian langsung aja, ini cuma 3 nih. Tujuan dari karena ini kan proceeding, jadi lebih ringkas. Ini proceeding, jadi Anda harus perhatikan bahwa ini proceeding dari International Conference. Bentuknya seperti ini. Waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf, saya lagi di Sunter nih, hotel Sunlek. Biasa. Kemudian ada literature review. Nah, yang tadi itu di Imrat literature review tidak dimunculkan karena itu umumnya begitu. Tapi kalau ada satu artikel yang kemudian memunculkan sendiri literature review, maka posisinya adalah sesudah introduction. Oke. Paham ya, literature review. Ini data-data dari literature review. Kemudian desain dan implementasi. Ini adalah metodenya tadi, desain dan implementasi. Kemudian masih data-data. Oke, result and discussion. Di sini result and discussion dalam hal ini digabung. Kalau tadi kan kita bisa ya. Tapi di dalam template tertentu ada yang memang result and discussion-nya digabung. Tapi nggak apa-apa, tapi harus ada itu. Ada result dan discussion. Oke, saya kasih contoh yang lain. Oke, yang begini. Kalau ini jurnal nih. Introduction dan kalau ini nih introduction, ingat introduction, di sini sudah ada teori-teori masuk, tujuan, kemudian subject and method, ingat tadi itu kan introduction, di sini tidak dimunculkan literature review-nya, langsung ke subject and method. Subject itu siapa yang terlibat, metodenya apa, gitu kan. Kemudian 3 hasilnya apa. Ini yang tadi saya sebut validitas, reliabilitas yang gini-gini nih. Nah, kemudian hasilnya apa? Ini hasil. Kemudian discussion. Ini. Result discussion. Conclusion. Dan rekomendasi atau implikasi. Nah, ini yang berlaku secara umum. Nanti Anda bisa baca lagi di berbagai macam. Yang ingin saya minta dari Anda adalah sekarang ya, cari topik yang menarik. Berarti kan? Cari topik yang menarik. Anda dalam satu topik tertentu ya. Anda bisa menggunakan Google Scholar, bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan tadi itu ScienDirect. Tapi pada topik tertentu. Kemudian laporkan susunan imratnya tadi itu. Paham ya? Jadi memang harus baca. Ini pelajaran menulis, tapi Anda tidak bisa menulis kalau Anda nggak baca. Begitu Rara. Nggak ada orang di dunia ini menulis tanpa membaca, itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Dia harus baca dulu, harus ada sesuatu yang dia punya dulu di dalam otaknya, baru dia bisa nulis gitu. Kita kan pengetahuan kita kan nggak banyak. Pengetahuan itu ada di Google. Tapi kita menyusun aja gitu. Nah itu yang ingin saya lakukan.
Oke, nanti akan saya kirimkan kepada Anda format dari apa yang menjadi tugas Anda, tapi Anda harus mulai dari membaca itu dulu, membaca artikel. Apa yang harus Anda lakukan dengan artikel itu? Artikelnya bebas, mau pakai bahasa apa juga bebas. Gitu. Yang penting Anda paham. Kalau nggak ngerti tadi pakai Google, pakai Word juga bisa langsung itu. Yang penting nanti kita akan pastikan bahwa Anda sudah membaca topik-topik tertentu. Kemudian berikutnya kita akan melakukan saya akan ajarkan kepada Anda bagaimana menyusun instrumen. Yang paling gampang adalah survei. Jadi kita tidak mulai menulis itu dari introduction, tidak. Kita akan mulai dari data. Paham. Jadi sudah tugas yang pertama tadi, Anda kemudian misalnya tertarik tadi itu penguasaan kosakata. Cukup satu variabel saja. Nanti penguasaan kosakata ya, mahasiswa bahasa Arab itu kemudian bisa kita tulis dalam sebuah artikel gitu. Paham ya? Tapi kita mulainya dengan data dulu karena tanpa data kita nggak bisa. Jadi sesudah Anda memahami struktur artikel yang berlaku secara umum, gitu, Anda sudah mengerti, oh begini cara bikinnya, baru kita mulai melakukan pengambilan data. Gitu. Kemudian data itu kita olah, barulah kemudian kita menyusun artikel. Gitu. Ini cara belajarnya kita menggunakan metode project based lah, semacam gitu lah, atau case based learning di kasus. Nanti akan saya ajarkan kepada Anda cara menyusun artikel, tapi langkahnya tadi itu kita paham dulu. Oh begini bentuk tulisan ilmiah itu, karena Anda nggak bisa menghindar dari itu. Nanti Anda harus diarti. Kemudian sesudah itu kita menyusun instrumen. Anda sebarin itu instrumen kepada siapa aja. Nanti fokusnya Anda bebas, subjeknya siapa aja bebas. Kemudian sudah itu data sudah diperoleh, diolah, kemudian baru kita menyusun artikel. Nanti saya ajarin gimana cara menyusun artikel supaya nanti ini target saya sih sebenarnya. Target saya kalau ada yang bagus-bagus saya bimbing nanti untuk sampai di masuk ke jurnal nih yang sinta-sinta begitu. Nah, kan kalau misalnya nanti kemudian ada kebijakan yang masuk Sinta 2 tidak perlu lagi menulis skripsi, cukup ujian apa yang sudah jadi. Nah, cakep itu. Udah punya tabungan itu. Jadi nanti begitu Anda atau mau sidang skripsi, nah udah punya artikel dulu Anda. Nah, jadi nggak usah submit kemana-mana lagi. Gitu. Itu bisa submit berikutnya, tapi Anda sudah punya modal ini gitu. Oke, cakep. Misalnya parah nulisannya bagus Ustaz, ini saya mau masuk ke jurnal Sinta 3, tapi bayarnya juta Ustaz. Ya udah 50-50 dengan saya nanti. Beneran ini asli ini. Kalau ada yang mau sampai tembus gitu tuh, nanti kita ajarin caranya. Misalnya dananya banyak kan, misalnya cuma berdua dengan saya, kita bagi dua. Ada berapa? Misalnya mau ngajak yang lain supaya yang penting masuk ke jurnal sebagai penulis keberapa gitu. Nah, yang penting kan namanya indeks nanti muncul itu. Nah, itu boleh juga kita patungan cepet gitu kan. Jadi ternyata dari mata kuliah ini kita bisa tembus di jurnal Scopus, jurnal Sinta saya. Dan kita punya tulisan bukan cuma satu, tapi bisa 2 atau 3 atau 4 atau 5 tergantung siapa yang kita mau. Saya mau ngajak Sabrina, misalnya sama Aji dalam tulisan saya, nggak apa-apa itu. Seperti yang kita jumpai tadi itu, bahkan sampai 5 juga nggak masalah itu, 5 atau 6 orang. Jadi kita akan berkolaborasi itu, gitu. Adapun kendala bahasa nggak usah dipikirin, misalnya ternyata jurnalnya pakai bahasa Inggris, ya tinggal terjemahin aja tuh di Word. Ini nggak, kan nggak ada kesulitan itu. Yang penting originalitas kita adalah mulai dari datanya gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada silakan mau nanya. Saya haus. Saya mau makan buah. Ya, Fadia. Mau nanya?
Kalau sudah mulai dipahami, nanti saya kirimkan kepada Anda format untuk tugas pertama kali. Ustaz izin bertanya. Oke, siapa dulu nih? Ladies first. Farah Anjali. Alhamdulillah aja. Nggak apa-apa, Ustaz Anjali dulu aja. Ya udah kalau gitu Farhana dulu deh. Ayo. Siapa dulu nih? Laila? Iya udah Ustaz. Izin Ya. tanya. Yang tadi Ustaz bilang apa namanya berbayar ya saat apa kalau mau tembus jurnal itu berarti Sinta yang internasional. Ustaz? Ya, yang cinta yang jadi biasanya kalau Sinta 56 itu bayarnya cuma 100-200 gitu. Kalau Sinta 3 kayak di bahasa Arab itu kan Sinta 3 masih bayarnya 500.000 gitu. Makanya supaya nanti misalnya ada yang bagus kita rekomendasikan supaya masih itu patungan kita. Misalnya cepet-cepet sudah dapat 5 tulisan saya gitu. Maksudnya para Anjeli misalnya join sama Fiska sama Rika ya udah nggak apa-apa. Jadi masuk semuanya tuh. Gitu. Nah, itu modal siapa tahu nanti kalian memang nasib jadi dosen. Belum, udah banyak tulisannya. Gitu. Menjadi guru apa ya, udah banyak tulisannya. Jadi nanti gampang masuk ke profesi guru karena sudah punya rekam jejak bahwa kamu menulis di jurnal nasional terakreditasi itu. Jadi ingat tujuannya bukan cuma sekedar itu, tapi nanti ke depannya kalau kamu jadi guru PPG itu nanti ada diminta itu rekam jejak. Kamu sudah punya tulisan nasional, nah itu tinggi itu gitu. Jadi tujuannya sampai ke sana bukan cuma di kuliah ini aja gitu. Kan pasti ada yang mau jadi guru kan. Masa nggak dapat sertifikasi gara-gara nggak ada tulisan kan gitu. Nah, begitu jadi guru tulisannya udah banyak di Sinta kan. Cakep itu. Berarti Ustaz itu ngajuin dulu kan, ngajuin kalau sudah CC baru ada pembayaran kayak gitu Ustaz apa gimana? Oh, oke Ustaz. Bayar baru nanti terbit. Kalau nggak bayar nggak diterbitin. Kalau mau yang nggak bayar ya nggak Sinta, nggak Sinta nggak bayar. Itu sampai Sinta berapa saat yang berbayar? Sampai Sinta 6 biasanya bayar ya, cuma nggak mahal. Yang nggak bayar misalnya di FBS itu punya, saya mengembangkan dulu dengan Pak Abbas, Islay, jurnal Islay. Nah, submit aja kamu nggak bayar itu. Gitu. Ya. Ustaz, syukran. Afwan. Ya, Hamdi. Ya Ustaz, mau izin tanya tadi yang bagian discussion itu kan ada buat perbandingan dengan studi lain itu sama kayak kajian relevan nggak Ustaz? Enggak, beda. Kajian yang relevan atau biasa kita sebut dengan itu literatur review namanya. Jadi literatur review itu kan kajian yang relevan. Itu posisinya ada di introduction. Saya ulangi lagi nih teman-teman yang lain. FKAR kemana nih? Ngilang. Jadi di introduction itu, di bagian pendahuluan itu ada kajian terhadap penelitian yang relevan. Kamu menulis skripsi juga sama. Kamu misalnya melakukan penelitian Hamdi, misalnya penerapan metode cooperative learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Misalnya. Orang lain itu sudah melakukan itu, tinggal kamu mengutip apa yang sudah dilakukan orang lain itu, terus nanti kamu jelasin bedanya di mana dengan yang kamu lakukan. Gitu kira-kira. Ada gapnya di mana gitu. Misalnya lain gitu. Itulah yang disebut dengan literatur review. Kita melihat apa yang sudah dibaca orang lain, kemudian kita masukkan. Nah itulah yang nanti, makanya di awal ini, saya meminta Anda untuk baca itu tuh, artikel-artikel itu. Selain Anda belajar, oh begini susunannya, itu nanti akan dikutip ini. Mana yang penting untuk kita masukkan dalam tulisan kita. Gitu. Oke. Iya Ustaz. Sebelumnya syukron. Terus kan berarti kalau di dalam artikel ilmiah sama skripsi itu jumlah kajian relevan yang kita tulis di situ beda ya Ustaz? Apa misalkan kayak di artikel minimal 3 atau ada batas minimal lah gitu? Kalau mau tembus di Sinta yang lebih tinggi itu artikelnya harus artikel yang
lebih tinggi statusnya di Scopus seperti tadi itu yang saya direct tadi itu. Jadi kajian yang relevan itu ada di bab 1. Tapi supporting itu kita bisa mengutip itu di bagian discussion. Saya ulangi lagi hampir. Jadi artikel-artikel itu selain kita masukkan di bab 1, ada juga yang kita tidak habiskan di situ, tapi kita taruh di bab 4 untuk mendukung gitu. Mendukung apa yang kita temukan gitu. Hasil penelitian kita. Hakadha ya akhi. Iya. Secara teori begitu, tapi bagaimana membahasakan itu memang harus baca itu. Nggak bisa nggak baca itu. Nggak bisa diandalkan apa tiba-tiba ke Google ke ChatGPT, nggak bisa itu. Harus baca. Oh begini caranya. Nah gitu. Baru nanti bisa ketemu dan. Oke. Yang lain? Hanan, Inaya, Zilfa. Cukup? Ustaz, apa? Ya. Jadi tugasnya kayak gimana tadi, Ustaz? Tugasnya nanti baca artikel. Nanti saya kasih kasih formnya, rubriknya. Di mana, Ustaz? Di GCR? GCR bisa, nanti saya ini bisa. Ya, saya siapin. Saya belum bikin GCR-nya. Tadi baru Iya, ngapus belum ada. yang lama. Baru ngapus yang lama gitu. Udah mau hampir penuh soalnya memorinya. Nanti saya kirim kepada Anda. Kira-kira begini bikinnya gitu. Baik, saya ketemu ya. Baik, insyaallah. Alhamdulillah kalau nggak ada. Mudah-mudahan dari kuliah ini ada yang bisa terbit sampai ke Sintang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah petunjuk hidayah kepada biar ada semangat itu. Ya patah dari mereka adalah lahir-lahir pemimpin yang mantap. Oke, syukran. Walafu minkum. Jadi minggu depan kita bisa ganti dengan tadi itu, tugas-tugas tadi itu. Tidak harus ketemu diceramain dulu kapan ininya gitu. Tapi nanti kita lihat kalau misalnya perlu ketemu, kita ketemu lagi. Kalau enggak ya menyelesaikan tugas dari saya. Gitu. Belajar kan enggak harus selalu ketemu begini. Tapi perlu penjelasan begini. Nanti setelah tugas itu baru kemudian kita ketemu lagi gitu. Kemudian di akhir bulan pertemuan, berarti pertemuan keempat itu kita akan jelaskan bagaimana cara menyusun instrumen. Minggu kelima kita sudah dapat data, kemudian kita bagaimana mengolahnya di minggu ke-6 dan ke-7. Minggu ke-8 kita sudah mulai menyusun introduction. Gitu. Kira-kira kita ada waktu selama 2 bulan untuk bikin artikel ilmiah. Oke. Apa Ustaz? Jadi juga ada yang minta PPT-nya, Ustaz. Oke, siap. Saya kirimkan ke Mudrika. Oke, syukur Ustaz. Sama tadi ada beberapa yang belum absen, Ustaz. Jadi mungkin saya absen dulu kalau. Apa Ustaz? Ya. Filzah Anis. Hadir, Ustaz. Sabar, enggak kelihatan di sini. Mana sih Filzah Anis? Zah. Hadir, Ustaz. Bentar, Ustaz. Saya kan lupa wajahmu orang gitu. Ya, sebentarnya kelamaan. Zildah Nur Laila. Saya masih nunggu Zildah. Zildah? Ustaz, hadir. Masya Allah. Minggu lalu kemana? Lupa. Oh, namanya juga lupa. Gimana ya? Lupa ya. Manusiawi. Oke, Nazwa Syarifah. Nah, gantian Nazwa yang lupa nih Zildah. Rasya Sabirina. Oke. Imadul Hamdi. Hadir Ustaz. Oke. Kelas D. Ahmad Hujaini. Mana ini? Hadir Ustaz. Oh, hadir. Riwayan kamu kerja atau di kelas D. Sofia. Hadir, Ustaz.
Oke, insyaallah. Anissa Marsha. Hujaini. Jai. Kenapa Ustaz? Anissa Marsha kamu cariin ya. Anis. Atau kalau misalnya enggak, kamu minta tolong siapa siapa untuk cari. Kasihan nih. Ya Ustaz. Siap. Syukran. Ya, Walaupun insyaallah Allah mudahkan semua kita, Allah berkahi kita, beri kita kesehatan, Allah berikan kita pemahaman, Allah berikan kita kebaikan dari pembelajaran ini sehingga Allah Ta'ala turunkan berkah terhadap ilmu yang amin ya rabbal alamin. Billahi bisabil haq wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan buah.